Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Afina Rizka Prastiwi dengan NIM G0025065 dari kelompok A6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan juga circulus arteriosus willisi. Mungkin langsung saja masuk ke laporan yang pertama. Jadi di laporan yang pertama ini nanti saya akan menjelaskan letak anatomis dari substansia nigra, kemudian saya akan menjelaskan struktur anatomi yang menyusun ganglia basalis, serta menjelaskan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Mungkin langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Jadi substansia nigra sendiri itu adalah nukleus motorik yang dia ini besar dan terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Nah, warna dari substansia nigra itu dia itu cenderung gelap karena ada pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel sarafnya. Nah, substansia nigra itu dia merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal yang memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Nah, si substansia nigra itu ada dua pars, ada pars compacta yang lebih gelap dan juga pars reticularis. Nah, untuk pars compacta itu warnanya lebih gelap karena dia mengandung neuron berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen itu tuh hasil sampingan dari pembuatan dopamin. Dopamin sendiri itu berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Kemudian untuk yang pars reticularis ya warnanya lebih terang yang letaknya ada di sebelah ventral dari pars compacta. Nah, dia tuh terang karena dia mengandung neuron yang tidak berpigmen gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari ganglia basalis. Jadi ganglia basalis itu dia kumpulan dari substansia grisea yang ada di dalam hemisfer cerebri. Nah, fungsi dari ganglia basalis sendiri itu dia untuk mengatur gerakan tubuh supaya gerakannya itu lebih halus. Kemudian ganglia basalis ini itu tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama itu adalah nucleus caudatus ini. Nah, dia itu bentuknya tuh kayak huruf C. Nah, dia memiliki kaput di bagian anterior, kemudian dia memanjang menjadi korpus dan mengecil di bagian posterior menjadi cauda. Nah, cauda dari nucleus caudatus ini dia akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Nih. Nah, si nucleus caudatus dengan putamen itu nanti dia akan bergabung membentuk striatum. Nah, striatum sendiri itu dia yang akan menjadi pintu masuk utama dari informasi motorik pada ganglia basalis sehingga perannya itu penting dalam pengaturan gerakan sadar. Kemudian komponen yang kedua itu ada nucleus lentiformis. Nah, nucleus lentiformis itu gabungan antara dua hal, antara putamen di sebelah lateral dan juga globus pallidus di sebelah medial. Nah, antara putamen dan juga globus pallidus itu dia dipisahkan sama lamina medullaris externa. Nah, putamen tuh warnanya tampak lebih gelap karena dia mengandung banyak badan sel neuron, sedangkan globus pallidus itu dia lebih pucat karena banyak serabut mielin gitu. Selanjutnya striatum dan juga nucleus lentiformis itu nanti dia akan bergabung menjadi corpus striatum. Nah, corpus striatum ini dia itu menjadi bagian utama basal nuklei atau ganglia basalis yang berperan dalam pengaturan aktivitas motorik. Kemudian komponen selanjutnya itu ada corpus amygdaloideum yang dia itu berhubungan erat dengan sistem limbik pada gyrus hipokampi itu. Nah, amigdala sendiri itu dia berperan dalam pengaturan emosi, rasa takut, agresi, dan juga memberi memori emosional. Kemudian komponen yang terakhir itu ada claustrum. Ini, nah dia tuh merupakan lamina grisea tipis yang letaknya di antara putamen dan juga insula. Fungsi dari claustrum sendiri itu sebagai pusat integrasi aktivitas korteks dan juga sinkronisasi informasi sensorik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari truncus encephali atau batang otak. Jadi batang otak atau truncus encephali itu bagian sistem saraf pusat yang menghubungkan antara cerebrum atau otak besar dengan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, selain jadi jalur penghantar impuls saraf, si batang otak ini juga mengandung pusat-pusat vital yang mengatur pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, kesadaran, serta berbagai refleks dalam tubuh. Nah, secara anatomis truncus encephali itu tersusun atas 3 bagian utama. Yang berurutan dari superior itu ada mesencephalon, kemudian di bawahnya ada pons, lalu di bawahnya lagi ada medulla oblongata. Jadi bagian pertama itu ada mesencephalon.
atau otak tengah. Dan itu letaknya ada di bawah di encephalon dan ada di atas pons. Nah, di bagian mesencephalon ini ada aqueductus cerebri atau aqueductus sylvii yang dia itu saluran sempit yang menghubungkan antara ventrikel ketiga dan juga ventrikel keempat, sehingga cairan cerebrospinal itu dapat mengalir di antara kedua ventrikel itu. Nah, di bagian posterior dari mesencephalon itu terdapat tektum yang memiliki 4 tonjolan yang disebut dengan corpora quadrigemina. Nah, dia itu tersusun atas 2 colliculus superior dan juga 2 colliculus inferior. Nah, colliculus superior itu nanti dia akan berperan sebagai refleks penglihatan dan juga gerakan mata terhadap rangsangan visual, sedangkan yang inferior itu dia nanti akan berperan dalam refleks pendengaran. Kemudian si mesencephalon itu juga mengandung beberapa nukleus saraf kranial yang berhubungan dengan pergerakan bola mata. Ini untuk bagian yang aqueductus sylvii, kemudian ini untuk bagian colliculus yang superior dan ini yang colliculus inferior. Nah, selanjutnya di bawah mesencephalon itu ada pons yang merupakan bagian tengah batang otak. Nah, pons ini fungsinya sebagai jembatan penghubung antara cerebrum, cerebellum dan juga medulla oblongata. Nah, di bagian posterior pons bersamaan dengan medulla oblongata, dan ini akan membentuk dasar dari ventrikel yang keempat. Nah, pons itu juga di dalamnya mengandung traktus saraf dan juga nukleus saraf kranial yang fungsinya untuk sensorik dan juga motorik wajah, pendengaran, serta keseimbangan. Kemudian fungsi lain dari pons itu dia berperan dalam pengaturan ritme pernapasan. Kemudian bagian terakhir itu ada medulla oblongata yang dia itu nanti akan berlanjut menjadi medulla spinalis melalui foramen magnum. Nah, medulla oblongata ini dia mengandung pusat-pusat vital yang mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan juga pernapasan. Nah, di bagian posteriornya itu dia juga membentuk ventrikel keempat. Kemudian di dalam medulla itu terdapat piramid medulla, yaitu jalur serabut motorik yang menghubungkan otak dengan tubuh. Kemudian di bawah medulla itu terdapat decussatio pyramidalis, yaitu persilangan serabut motorik, sehingga hemisfer kanan otak itu dia mengendalikan sisi tubuh yang sebaliknya gitu. Kemudian medulla oblongata ini juga mengatur refleks seperti menelan, batuk, bersih, dan juga muntah gitu. Baik, selanjutnya masuk ke laporan yang kedua. Jadi di laporan yang kedua ini nanti saya akan menjelaskan vaskularisasi circulus arteriosus bilisi. Kemudian saya akan menjelaskan anatomi batang otak yang meliputi mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata, serta menjelaskan nervus cranialis apa saja yang keluar melalui pons. Baik, saya akan menjelaskan mengenai vaskularisasi dari circulus arteriosus bilisi. Jadi circulus arteriosus bilisi ini itu merupakan rangkaian pembuluh darah arteri yang membentuk lingkaran yang ada di dasar otak. Nah, fungsinya itu sebagai jalur kolateral supaya suplai darah itu tetap terjaga apabila terjadi gangguan aliran pembuluh darah utama gitu. Jadi pembentukan arteriosus bilisi itu dia berasal dari sistem arteri utama, yaitu sistem carotis interna di bagian anterior serta vertebrobasilar di bagian posterior. Nah, di bagian anterior si arteri carotis interna itu dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Nah, untuk yang arteri cerebri anterior yaitu tugasnya untuk menyuplai bagian medial, lobus frontal dan juga parietal. Sedangkan yang arteri cerebri media itu dia akan menyuplai sebagian besar permukaan lateral dari hemisfer cerebri. Nah, di bagian posterior itu nanti ada sepasang arteri vertebralis yang dia naik melalui vertebra cervical menuju ke rongga kranium. Nah, kedua arteri vertebralis itu dia akan bergabung membentuk arteri basilaris. Nah, kemudian arteri basilaris itu dia akan berjalan ke permukaan anterior pons dan memberikan suplai darah ke batang otak serta cerebellum. Kemudian di bagian ujungnya arteri basilaris ini dia akan bercabang menjadi sepasang arteri cerebri yang posterior yang menyuplai lobus occipital dan juga sebagian lobus temporal. Nah, supaya dia itu terbentuk suatu lingkaran yang utuh, kedua arteri cerebri anterior kanan dan kiri itu nanti dia akan dihubungkan oleh
arteri komunikan yang anterior. Sedangkan hubungan antara sistem karotis interna dengan sistem vertebrobasilar itu nanti dia akan dibentuk sama arteri komunikan yang posterior. Jadi fungsi utama dari sirkulus Willisi itu dia kayak sebagai sistem cadangan atau kolateral. Misalnya terjadi penyempitan atau sumbatan pada salah satu pembuluh darah utama, di aliran darah itu masih bisa dialihkan melalui jalur lain. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari batang otak. Yang pertama ada mesencephalon. Jadi di mesencephalon itu ada beberapa bagian. Oke, jadi substansia nigra yang ada di mesencephalon itu dia akan membagi si pedunculus cerebri itu menjadi dua bagian, yaitu crus cerebri di bagian anterior dan juga tegmentum di bagian posterior. Jadi yang pertama ada crus cerebri, dia itu mengandung serabut descendant fibrae corticopontinus, fibrae paritopontinus, fibrae corticobulbaris medialis et lateralis, fibrae corticonuklearis dan juga fibrae corticospinalis. Kemudian di tegmentum mesencephali itu yang jelas itu dia di sini ada nukleus ruber. Ruber itu adalah merah. Jadi kalau di preparat segar, nukleus ini tuh dia akan berwarna merah muda karena kandungan ferrum yang tinggi. Selain itu di bagian tegmentum ini juga terdapat lemnicus lateralis yang memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Nah, di colliculus inferior itu dia itu merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju talamus. Kemudian ada fossa interpeduncularis yang terletak di antara pedunculus cerebri. Nah, dia itu nanti dia akan ditembus oleh vasa darah arteri centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang yang disebut dengan substansia perforata posteriora. Kemudian di fossa interpeduncularis sendiri ini nanti juga akan menjadi tempat keluar dari nervus 3 yang akan membentuk suatu alur yang disebut dengan sulcus nervi oculomotori. Kemudian di sini juga terdapat aqueductus mesencephali, dia itu menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Kemudian yang terakhir itu ada tectum mesencephali yang dia itu terdiri dari dua colliculus superior dan juga dua colliculus inferior. Baik, selanjutnya ada anatomi dari pons Farolli. Jadi pons Farolli itu bagian tengah dari batang otak yang terletak di antara mesencephalon di bagian atas dan juga medulla oblongata di bagian bawah. Dan dia itu sebagai jembatan penghubung antara berbagai sistem saraf termasuk cerebellum dan juga medulla oblongata. Nah, secara anatomis pons ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pars basilaris pontis di bagian ventral atau depan dan juga pars tegmentalis pontis di bagian dorsal atau belakang. Yang pertama di pars basilaris pontis atau yang depan, itu bagiannya tampak menonjol. Kemudian tempat itu menjadi jalur utama serabut saraf yang menghubungkan korteks cerebri dengan cerebellum. Nah, di dalam pars basilaris ini terdapat nuklei pontis yang berfungsi sebagai stasiun relay atau tempat persinggahan impuls saraf sebelum diteruskan menuju ke cerebellum. Nah, kemudian di bagian ventral itu juga terdapat beberapa tempat dari keluarnya nervus cranialis. Di sini nanti ada nervus 5, nervus 6, nervus 7 dan juga nervus 8. Kemudian yang kedua itu ada pars tegmentalis pontis yang ada di bagian dorsal atau belakang. Jadi di bagian tegmentalis ini dia itu mengandung beberapa struktur seperti nukleus saraf cranialis, formatio reticularis serta berbagai traktus motorik dan juga sensorik yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Kemudian ada beberapa bangunan penting juga di sini. Yaitu ada colliculus facialis, jadi nanti akan dilewati oleh gindu interna nervus facialis dan juga nucleus nervi abducens. Kemudian juga ada striae medullaris sebagai tempat nuclei vestibularis dan juga cochlearis dan salivatorius. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari medulla oblongata. Jadi medulla oblongata itu bagian paling inferior dari batang otak. Kemudian nanti dia akan melajukan diri sebagai medulla spinalis. Nah, dia itu ada dua bagian, ada bagian dorsal atau belakang dan juga ada bagian ventral atau depan. Untuk bagian dorsal itu yang penting itu dia ada bagian yang memiliki fungsi sebagai pusat vasomotor dari kardiorespi. Ada
trigonum nervus vagus dan juga trigonum nervus hypoglossy. Kemudian bangunan penting yang ada di bagian dorsal atau belakang itu juga ada fasciculus cuneatus yang berfungsi sebagai pengatur somatosensorik ekstremitas atas. Kemudian juga ada funiculus gracilis yang mengatur somatosensorik ekstremitas bawah. Kemudian untuk bagian yang ventral atau depan itu ada beberapa bagian bangunan penting juga. Yang pertama itu ada oliva, yaitu merupakan sebuah penonjolan karena adanya pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Kemudian juga ada piramis. Dia ini merupakan penonjolan karena adanya pendesakan dari tractus piramis atau corticus spinalis. Kemudian ada sulcus ventrolateral yang nantinya akan dilewati oleh nukleus nervi vagus, dan juga yang terakhir itu ada decussatio pyramidum yang memisahkan tractus pyramidum atau tractus corticus spinalis gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nervus cranialis yang keluar dari pons. Yang pertama itu ada nervus 5 atau nervus trigeminus. Dia keluarnya itu dari brachium pontis. Fungsinya sendiri untuk sensorik wajah seperti rahang, kulit, dan juga mukosa, dan juga motorik otot pengunyahan. Kemudian yang kedua ada nervus 6 atau nervus abducens. Dia tempat keluarnya ada di sulcus bulbopontinus. Fungsinya sendiri untuk motorik otot rectus lateralis atau menggerakkan bola mata ke lateral atau luar. Kemudian ada nervus 7 atau nervus facialis. Dia tempat keluarnya ada di angulus cerebropontanus yang fungsinya sendiri untuk motorik ekspresi wajah, sensori pengecapan 2/3 anterior lidah, parasimpatis ke kelenjar ludah, dan juga air mata. Selanjutnya ada nervus 8 atau vestibulococlearis yang tempat keluarnya sama kayak nervus 7 yang ada di angulus cerebropontanus yang fungsinya sendiri untuk sensori khusus pada keseimbangan atau vestibular dan juga pendengaran. Nah, itu untuk gambaran yang lebih jelasnya, ini tempat keluarnya nervus 5, nervus 6, nervus 7, dan juga nervus 8. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.